Mana yang lain masih tutup kamera ini? Jadi hari ini kuliah pertama, mata kuliah perancangan geometrik jalan. Yang ada ambil mata kuliah ilmu ukur tanah dari Nirtio siapa coba? Siapa yang ambil mata kuliah ilmu ukur tanah? Boleh buka mic. Kan semester lalu dari ukur tanah tuh, siapa yang udah ambil? Saya Mir. Saya benar. Ibrahim udah ambil, siapa lagi? Saya benar. Nah, Vindisia siapa lagi? Yang lain kelas apa? Kalau Franky Mamuaya kelas apa? Ada ambil Panji Elefran Mir. Kalau Pringgila kelas apa? Masih mute, boleh buka mic. Buka mic Pringgila, biar mau dengar dari siapa ada ambil kuliah. Ya benar. Udah ambil kuliah ilmu ukur tanah atau siapa? Ya benar. Oh, tadi kan kita tanya nggak jawab. Ada mute. Ada benar. Oh, ada pendengar. Ini kalau yang kontrak, ini ada banyak sekali. Siapa yang hadir baru sedikit ya? Kalau di absen kan yang Mirna kirim di WA, boleh kalian lihat tuh di WA itu ada absen PDF, Mirna kirim yang sudah ambil KRS, Kartu Rencana Studi 28 orang. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memiliki tugas. Nah, tugasnya adalah tugas besar. Apabila tidak selesai, tidak lulus. Ini Mirna suara kedengaran bagus? Ada benar. Nyala putus-putus suara, Mirna suara, video, internet. Enggak? Oke. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dengan punya tugas. Jadi ini baru 13 orang dari 28 yang harusnya kuliah hari ini. Jadi nanti hari ini juga Mir akan sebar kasih formulir tugas perancangan geometrik jalan. Nah, tugas ini supaya lebih ringan, ini Mir sudah terapkan sejak semester lalu bahwa tugas ini kan tugas besar. Nah, di samping tugas besar ada tugas kecil. Nah, tapi tugas kecil sekarang Mir ganti dengan tugas besar. Jadi kalau kalian mengerti begini, tugas besar itu adalah tugas tentang perencanaan geometrik jalan dari mulai pengisian data, penggambaran trase sampai desain jalan, galian dan timbunan. Nah, dulu waktu kuliah sebelum sekarang ini, itu Mir bikin 2 tugas. Ada tugas besar, ada tugas kecil. Nah, sekarang karena posisi kita lagi online, jadi Mir pikir tugas besar itu Mir breakdown, Mir pecah-pecah jadi tugas kecil-kecil. Jadi kalau kalian selesai tugas kecil, kalian dapat nilai secara tugas kecil, juga tugas besar selesai. Artinya apa? Artinya tugas kecil harus sambung menyambung menjadi satu kesatuan, yaitu tugas besar. Contohnya begini. Pertama, tugas kecil hari ini adalah Mir akan memberikan data koordinat. Data koordinat itu adalah data titik-titik. Masih ingat bentuk titik-titik yang berbentuk zigzag? Kalau di ilmu ukur tanah itu namanya apa? Kalau ada titik-titik berbentuk zigzag. Yang pernah kalian lihat. Coba Efraim, di ilmu ukur tanah Mir pernah kasih koordinat kan? Penggambar. Gambar. Apa di nama itu? Titik-titik apa itu? Gambar apa itu? Poligon, Mir. Ya, poligon. Jadi kalau poligon yang di ilmu ukur tanah ada 2. Ada poligon tertutup, ada poligon terbuka. Nah, kalau poligon tertutup itu
berarti jalannya berbentuk lingkaran atau kembali ke titik awal. Iya kan? Kalau poligon tertutup kan titik awal sampai ke titik akhir berimpit. Nah, kalau poligon terbuka itu mirip jalan yang bukan berbentuk lingkaran. Cuma jalan lurus saja. Artinya bukan pengertian lurus tidak ada belok, tapi cuma jalan yang titik akhirnya tidak kembali ke titik awal. Nah, itu poligon terbuka. Jadi nanti Miner akan memberikan data, yaitu data berupa poligon terbuka. Apa itu datanya? Datanya adalah data koordinat. Nah, koordinat. Nah, ini Miner nanti mau kasih share screen. Kalian boleh lihat. Nah, jadi Miner bukan mau menakuti ya. Semester lalu ada 2 orang atau 3 orang tidak selesai. Jadi kalau tidak selesai maka tidak lulus karena dia tidak bisa diikut sertakan dalam ujian. Nah, ini sudah kelihatan Franky di share screen Pamner layar. Sudah, Amner. Nah, sudah. Kalau sudah sekarang perhatikan ya. Ini adalah gambar peta. Jadi kalau yang warna biru itu yang tadi Efraim bilang poligon. Tapi Efraim jawab juga masih tanda tanya. Poligon ya? Harusnya tegas Efraim. Poligon. Nah, gitu. Jadi bukan lagi keraguan tapi pasti. Jadi ini poligon. Ini berbentuk poligon yang Mer bilang berbentuk zigzag. Ini titik A. Ini titik A. Jadi kalau titik A itu ada di sebelah paling kiri. Nah, ini titik A. Ini titiknya adalah berapa itu? 1051,1051. Kemudian yang warna merah ini namanya grid. GRID. Grid itu adalah garis-garis kotak seperti kotak-kotak di milimeter blok. Kalian punya grafik tuh, kertas grafik tuh, kertas milimeter blok. Inilah yang disebut dengan grid. Kemudian skala. Nah, skalanya itu menentukan ukuran grid. Nah, ini skalanya berapa? Boleh baca. Ibrahim boleh baca di angka itu berapa? 1/1000, Benar. Ya, 1/1000. Artinya apa itu? 1 cm sama dengan 1 cm di peta sama dengan berapa? Ayo, 1/1000 artinya apa? 1 cm di peta sama dengan, selain Ibrahim, siapa boleh jawab? Franky. Itu artinya, Amner, 1 cm di dalam peta sama dengan 1000 cm di ukuran asli, Amner. Ya, di lapangan. Atau 1 cm sama dengan 1000 cm itu berapa? So? 1000 cm itu adalah kalau kita bahagi 100 sama dengan 10 meter. Oke ya, jadi ini peta ini, jelaskan dulu, ini kertas ini ukuran A1. Ukuran A1 ya, jangan salah. Jadi kalau di layar kan kelihatan kecil tuh ini. Tapi ini kalau kita cetak ukuran A1. Jarak antara grid ini adalah 5 cm. Nah, sekarang coba Regia Turangan. Kalau jaraknya 5 cm yang antara kotak-kotak ini berbentuk bujur sangkar, sekarang pertanyaan Mir, di lapangan itu berapa meter? Kalau 5 cm di peta, Regia di lapangan berapa meter? Yang seperti tadi Franky bilang. Mohon maaf, Ner, baru udah join, Ner. Ya, ini skala 1/10. Maksudnya 1/10, 1 cm 10 meter di lapangan, atau 1/1000. 1 cm sama dengan 1000 cm di lapangan. Nah, pertanyaan sekarang, kalau ini 5 cm, maka di lapangan berapa cm atau berapa meter? Ada yang tahu? Regia tadi? Atau siapa yang tahu? Selin Kakak Limbusang? 50 meter, Mener. Iya, 50 meter. Jadi tolong kalau hal-hal sepele begini jangan terlalu lama jawab. Ini kan gampang. Jadi kalau 5 cm sama dengan 50 meter. Oke. Ini adalah peta yang nanti Miner kasih soft file-nya dan kalian cetak di tempat manapun terserah. Tapi Miner ada punya saran, mendingan kalian kalau ada di Manado ya, pergi di Girsa. Girsa itu ada tempat cetak yang A1.
Tapi kalau nggak ada, kalian boleh cetak pakai printer A3 atau sambung-sambung. Atau pakai printer A4 juga sambung-sambung. Nggak masalah, mau kalian sambung-sambung, yang penting jadinya itu A1. Bisa kalian bayangkan tuh kalau A1 begitu besar, dan kalian sambung-sambung dengan kertas ukuran A4 misalnya, banyak sekali tentu. Jadi nanti ada 5 pilihan peta. Ini kalau nggak salah peta nomor A kalau nggak salah. Kemudian nanti ada peta nomor B. Kemudian nanti ada peta nomor C, nomor D. Nah, sampai E ada 5 peta kalau nggak salah. Kalian pilih salah satu, terserah. Kemudian setelah dapat peta, NIR akan tentukan titik ini. NIR akan tentukan ini titik A ini ada di mana. Ini NIR yang tentukan. Kemudian ini titik IP1 ada di mana. Kemudian titik IP2 ada di mana. Ini NIR yang tentukan. Kemudian titik akhir, titik B ada di mana. Nah, waktu peta itu kalian dapat, tentu grid belum ada. Jadi waktu kalian dapat peta, itu gridnya belum ada. Oh, petanya cuma sampai berapa? Cuma sampai D. Jadi pada saat NIR kasih, itu grid belum ada. Nanti yang kalian bikin apa? Yang kalian bikin adalah grid-grid tadi. Itu grid-grid tadi kalian harus garis-garis, kalian harus buat dalam ukuran kotak-kotak yang tepat. Jadi jangan sampai salah. Kalian bisa bayangkan kalau seandainya tadi ukuran 1 cm sama dengan 1000 cm, terus kalian garis tuh grid bukan lagi 1 cm, tapi ada kelebihan, misalkan harusnya 5 cm, bikin 5,1, ada yang 5,2, itu fatal. Nanti akhirnya jalannya jadi tidak benar. Jadi karena apa? Karena sudah terjadi kesalahan dalam penggambaran grid. Jadi grid-grid itu harus berbentuk tepat. Nah, ini NIR kasih lihat. Tadi kan sudah tergambar tuh grid-grid pakai warna merah. Nah, sekarang NIR kasih lihat grid-grid yang belum ada. Ini peta yang kosong. Jadi perhatikan, bisa kelihatan ini Elsa Ratu boleh kelihatan. Bisa, Mener. Iya, Elsa tuh kemarin yang bertanya grup ya. Iya tuh Elsa. Iya, Mener. Nah, ini nanti yang kalian peroleh adalah peta yang seperti ini. Belum ada apa-apanya. Nah, kemudian perhatikan. Di samping peta ada garis. Ini garis apa? Coba Britney Kaligis. Ini garis apa yang nggak beraturan ini? Buka mic Britney, ya apa biar salah jawab. Yang penting saya bantu menjawab. Garis apa ini? Enggak, benar. Nggak tahu. Ada yang tahu? Kontur, Ner. Garis kontur. Nah, garis kontur itu apa, Nang? Agatha tahu garis kontur itu apa? Garis yang apa coba? Ada yang tahu? Regia? Garis kontur? Garis yang Garis yang menunjukkan tinggi suatu permukaan, Ner. ya tingginya sama. Berarti kalau ini garis ini berhubungan begini, berarti ini titik ini sampai titik ini titik ketinggian sama. Nah, sekarang kita akan baca berapa sih DP ketinggian kontur ini. Ini ada angka 15, kemudian ini ada angka 25. Berarti kalau ke atas turun kan, coba kita urut. Ini garis kontur ada kelipatannya. Jadi kelipatan itu yang menyatakan interval kontur. Jadi maksudnya begini. Interval kontur itu bisa berselisih 1 meter, bisa juga berselisih 5 meter, tergantung peta. Namanya peta itu bikinnya berapa. Oh, interval konturnya 1 meter. Misalnya kalau interval konturnya 1 meter, kita coba ya. Ini kan 25. Berarti yang garis ini yang di atasnya 24, baru 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Nah, yang ini 16. Nah, yang ini berapa? Cocok kan? Ini berapa? 15 toh. Berarti kontur ini dari ketinggian garis kontur 26, ini 26, baru 25, 24, terus turun-turun sampai di ketinggian
15. Nah, sekarang perhatikan. Kalau ini 15, ini 16, ini 17, ini 18, ini 19, ini kira-kira berapa yang ini? Yang satu ini. Ini sudah tulis toh berapa? 20. Nah, perhatikan sekarang. Ada yang boleh jawab enggak? Ini 20. Di sini 20. Nah, di tengah ini kan enggak ada garis. Kalau enggak ada garis ini artinya apa ya kan kira-kira? Kalau enggak ada garis apa-apa ini di daerah kosong ini artinya apa? Ini 20, ini 20. Apa ya, Mir? Ada yang tahu? Jadi permukaan rata, Mbak. Ya, berarti di antara kedua garis yang bernilai 20 itu memiliki ketinggian yang sama, 20. Kan kalau di sini 20, kita garis aja, Mir. Supaya sama, tulis 20. Nggak bisa. Kalau ada garis, berarti ini rata. Kalau dia ada garis, misalkan di sini Mir garis. Contoh ya, di sini misalnya Mir garis pakai suatu titik atau satu garis yang melengkung lagi. Nah, tergantung Mir. Kalau Mir taruh ini 19, berarti di sini terjadi seperti kubangan atau seperti ada jurang begitu. Tapi kalau Mir taruh ini 21, kemudian 22, ada lagi garis di dalam, ada lagi garis di dalam, 23, berarti dia seperti ada bukit. Begitu. Bisa mengerti ya hari ini tentang kontur? Boleh? Oke. Nah, sekarang hari ini sebenarnya kita bukan membahas kontur, karena kontur itu sudah selesai kita pelajari di ilmu pertanian. Makanya tadi Mir tanyakan ke kalian tuh, kalau yang mengajar yang IPA yang pernah ikut kuliah yang Mir ajar pasti sudah tahu lah apa itu garis kontur. Kemudian ini ada garis ini apa DP namanya? Ya, yang seperti cacing, dia memotong kontur. Nah, garis kontur itu garis yang tidak boleh berpotongan. Seperti ini bukan garis kontur. Ini adalah garis seperti arah aliran air. Kan arah aliran air kan coba perhatikan ya. Dia bergerak dari daerah tinggi ke dataran rendah. Jadi dari 25, 26, nah dia dari 25, 24 dia turun begini. Tapi nanti pada saat perencanaan jalan ini nggak usah dianggap. Karena kan kalau kita jalan lewat di daerah arah aliran air atau sungai begini, nanti kan bikin jembatan. Tapi kita jangan sampai situ. Jadi ini boleh dihapus, saudara kalian boleh dihapus, boleh juga tetap begini, tapi tidak dianggap sebagai sungai. Jadi kita akan membuat peta yang berisi trase dan dari peta kontur. Oke, sekarang dari kasih mati ini. Jadi ini nanti tugas kalian pertama membuat grid. Nah, ada lagi satu hal. Grid yang kalian buat itu harusnya tidak seperti ini. Nah, perhatikan ya. Saya kasih lihat. Ini yang tadi saya kasih lihat contoh grid yang kotak-kotaknya menghadap ke utara dan ke timur atau barat. Jadi berbentuk apa itu? Tegak lurus. Nah, yang akan saya kasih lihat ini contoh grid yang ya boleh dibilang bagus lah. Ini grid bagus, kotak-kotaknya kan ke arah utara, kalau ke atas ke utara, kalau ke kiri itu ke arah barat, ke kanan itu ke timur, kalau ke bawah itu ke selatan. Ini bagus sekali. Berbentuknya seperti ini. Tapi tidak selamanya grid itu berbentuk seperti itu. Grid itu bisa jadi berbentuk utaranya tidak ke atas. Nah, utaranya misalnya menyerong ke arah. Nah, kalau kalian tahu tuh 20 mata angin atau lingkaran 360 derajat, misalkan arah utaranya menghadap ke arah 45 derajat. Berarti miring. Berarti gridnya miring. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau di soal gridnya itu miring atau lurus tergantung dari Mir kasih miring atau lurus. Nah, nanti kalian tinggal mengerjakan sesuai arah dari utara tersebut. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu tentang penentuan grid ini. Silakan sebelum berlanjut. Masih banyak nih materi. Boleh tanya kalau ada yang kurang jelas. Franky Momuaya,
Yang belum buka kamera, buka kamera. Ya, ini nggak tahu lagi ada tidur ini. Ayo silakan mau bertanya, biar buka forum pertanyaan tanya jawab sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Ada? Silakan. Ayo, siapa? Livia Luntungan ada? Atau Valentino Semben? Regina Lombogia? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, sekarang biar masuk ke formulir. Ini adalah formulir tugas yang akan kalian terima nanti. Ini contohnya. Ini formulir tugas masih kosong. Tugas perencanaan geometrik jalan. Jadi nama kalian isi, NRI. Nah, asisten pembimbing tugas akan memilih. Contoh tipe jalannya ini cuma satu. Harusnya ini ada dua lajur 2 arah, tak terbagi, lebar 7 meter. Kemudian ada lagi yang 4 lajur 2 arah, terbagi, lebar 14 meter. Itu ada pilihan, tapi ini cuma satu, berarti ini aja. Kemudian kecepatan rencana juga. Nah, kecepatan rencana ini sebenarnya bukan dipilih oleh asisten, tapi dipilih oleh peta. Nah, kalian bingung tuh bagaimana peta memilih kecepatan. Nah, peta yang akan menerbagi itu nanti ada perhitungan klasifikasi medan. Klasifikasi medannya itu kalau dia bermedan datar, kalian bisa pilih kecepatan 60, 80, 100, 110 sampai 120. Kalau datar. Kalau dia bermedan bukit, nah lebih rendah. Kalau dia bermedan gunung, lebih rendah lagi. Jadi ternyata kecepatan itu tergantung kepada klasifikasi medan. Kemudian super elevasi, maksimum. Ini maksimum khusus untuk tikungan. Jadi jalan itu ada tikungan atau alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal atau tanjakan dan turunan. Nah, yang 8%, 10% ini khusus untuk tikungan, bukan untuk tanjakan. Nah, skala peta juga ini harusnya ada pilihan, tapi yang tadi sudah ditetapkan cuma satu banding 1000. Kemudian interval kontur. Nah, interval kontur ini ditulis 5 meter. Ini tidak salah betul. Jadi jarak antara kontur tebal 5 meter, tapi jarak antara kontur tipis 1 meter. Jadi yang tadi itu 1 meter antara kontur tipis. Kemudian asisten pembimbing tugas akan mengisi satu titik di bagian kiri. Nah, titik di bagian kiri ini yang isi. Kemudian akan isi juga titik IP1, IP2, dan B. Jadi nanti kan ada 4 titik. Nah, kemudian buat koordinat atau grid-grid tadi. Nah, grid-grid tadi kalian buat setiap 5 cm atau ukuran 50 meter di lapangan. Nah, di grid-grid tadi nanti NIR akan tentukan koordinat awalnya. Nah, dari koordinat awal kalian tentukan. Ini titik A ada di koordinat berapa? Titik B ada di berapa? IP1 ada di berapa? IP2 ada di berapa? Nah, kemudian tugas apa yang akan kalian kerjakan? Yaitu kalian membuat perencanaan atau perencanaan geometrik jalan, alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, dan galian timbunan. Nah, khusus untuk alinyemen horizontal, ada banyak tipe kan, tikungan, ada tipe full circle, ada tipe spiral, circle spiral, ada tipe spiral spiral. Jadi kalau full circle itu lingkaran penuh, FC, kalau SCS spiral, circle spiral, kalau SS spiral spiral. Nah, namanya sesuai dengan bentuknya. Kalau full circle berarti berbentuk lingkaran, tidak ada spiral. Kalau SCS berarti ada spiral, ada circle, ada lingkaran, ada spiral. Kalau SS berarti spiral semua, tidak ada berbentuk lingkaran. Kemudian hitung alinyemen horizontal, vertikal, stationing atau STA, kemudian gambar galian timbunan. Sudah, setelah gambar galian timbunan selesai.
Kemudian yang di bawah ini kita menggambar apa? Menggambar potongan melintang, kemudian potongan memanjang. Nanti dosen apa? Koordinator yaitu Inci Joyce akan bertanda tangan. Juga Mir sebagai dosen pengajar atau asisten tugas di kelas ini akan menandatangani formulir ini bahwa sudah selesai diisi data. Nah, sekarang setelah ini selesai, Mir akan buka contoh peta yang lain. Jadi peta itu bukan 5 tipe, tapi Mir ralat ada 4 cuma. Jadi ini ada 4. Jadi ini kalau tadi yang tipe A kan, sekarang Mir akan coba buka yang model tipe B. Nah, ini adalah tipe B, Mir share screen dulu. Nah, bisa kalian lihat ini. Nah, peta B. Peta B. Nah, kalau konturnya tidak tersedia angka, kalian bisa isi. Tapi kalau konturnya tersedia angka, ya jangan kalian robah. Nanti jadi kacau. Contoh begini kan, tadi kan interval kontur 5 meter. 5 meter itu artinya yang tertulis ini yang 5. 20, 25, 30. Tetapi di antaranya itu bukan berarti 5 meter lagi, tapi 1 meter. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan seterusnya. Nah, kalian sih Mir kasih bebas. Mau pilih peta mana terserah. Tetapi titik Mir yang tentukan. Karena kalau seandainya peta kalian tentukan sendiri, titik kalian tentukan sendiri, maka bisa jadi ada kemungkinan pasti kalian tinggal menjiplak contoh yang sudah pernah dikerjakan oleh orang atau mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas pada tahun yang lalu. Kalau Mir yang tentukan tiap titiknya, maka pasti tidak akan sama. Jadi bisa jadi koordinatnya misalkan tepat sama, tapi petanya berbeda. Maka prosesnya pasti akan berbeda. Itulah yang kenapa Mir bilang tadi, koordinat itu harus yang ditentukan oleh dosen. Tapi kalau kalian bisa memilih peta apa saja yang menurut kalian lebih enak mau dilihat, lebih enak mau dikerjakan karena kondisinya tidak terlalu berbukit atau tidak terlalu bergunung, tetapi ini kayaknya landainya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Ini peta nomor B. Sekarang coba Mir akan buka peta yang nomor C atau peta C. Jadi peta ini harus dicetak ya, dicetak ke A1. Pernah ada yang mencoba mencetak ke A3, Mir bilang nggak bisa dikerjakan ini karena skalanya sudah berbeda. Jadi kita kan formatnya 1:1000. Kalau ini jadi A3 berarti bukan 1:1000 lagi, bisa 1:2000 ini. 2000 lagi berarti merubah data. Nah itu yang agak sulit kita lakukan sekarang kalau kita tidak menggunakan kertas sesuai dengan arahan di formulir. Nah ini yang peta C. Perhatikan peta C. Jadi memang tidak ada kontur yang jarang-jarang. Kalau kontur jarang-jarang itu berarti landai sekali. Kalau kontur yang rapat begini berarti terjal sekali begitu. Itulah perbedaan antara gambar yang berbentuk landai, konturnya jarang, kemudian gambar yang berbentuk terjal, konturnya rapat. Nah, seperti itu. Itu tentang sekilas tentang formulir. Silakan kalau ada pertanyaan. Mir menunggu pertanyaan dari kalian sebelum Mir masuk kepada materi yang pertama. Ayo, ada? Nggak apa-apa, tanya apa saja. Bagaimana ini Mir mau bikin tugas? Kemudian apa lagi ya? Kalau seandainya tidak selesai, ya pasti tidak lulus. Tapi kalau selesai, kemudian bisa mengumpulkan nanti kirim di GCR, maka nilai tugas kecil juga akan diperoleh. Jadi Mir sengaja bikin begini supaya sekalian kalian bikin tugas kecil, juga tugas besar selesai. Jadi tidak 2 kali kerja lah. Kalau dulu apalagi masih kuliah offline, itu bisa dikerjakan 2 kali. Jadi bisa 2 kali kerja. Nah ini coba ya, sekarang Mir kasih lihat lagi pengerjaannya, contoh pengerjaannya. Nah, ini Mir sudah buka pakai Paint. Kalau kalian kan di rumah ada Paint, toh? Nah ini Paint. Nah ini kalau seandainya modelnya seperti ini, berarti Mir bikin arah utaranya itu menghadap ke atas. Jadi arah utara
Nah, arah utara itu menghadap ke atas begini. Nah, ini begini arah utara. Jadi masalah kan kalau seandainya arah utara itu serong sedikit, misalnya menghadap arah 35 derajat dari arah utara. Asimut, seperti asimut, masih ingat di ilmu bertanah. Nah, berarti gridnya miring. Nah, gridnya miring, hati-hati. Ada yang bikin miring-miring, tetapi titik yang bagian ini, nah ini biar boleh gambar, titik yang bagian ini, titik yang bagian apa? Yang bagian ini tidak tegak lurus. Nah, yang di sini tidak tegak lurus. Akhirnya bukan jadi kotak-kotak seperti kubus, tapi jadi jajaran genjang. Ada milimeter blok berbentuk jajaran genjang? Kan nggak ada. Jadi ada kesalahan. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, bisa begitu karena dia tidak hati-hati dalam membentuk ini, kotak-kotak ini. Misalkan begini, benar kita sudah hitung ini tepat 5 cm. Tetapi tidak tegak lurus. Antara X dan Y tidak tegak lurus. Nah, kalau dia tidak tegak lurus, maka mengakibatkan apa? Mengakibatkan jajaran genjang yang terjadi. Nah, sekarang ya, tadi kan sudah ada ini koordinat 10,51, 10,5. Jadi X-nya 10,51, Y-nya 10,51. Ini juga begitu. Ada angka. Nanti kalian baca. Ini titik IP1, ini titik ini berapa? Caranya begini cara baca. Ini kan 10.050 X-nya, Y-nya 10.050. Kalau biar hitung ke sini, biar kecil-kecil supaya dapat lihat. Dia kan ada di sini toh, ada di sini. Perhatikan. Ini 10.050 yang di sini. Berarti ini 10.100. 10.150, 200. Kemudian 250, 300. 350. Nah, 350 nggak sampai 400. 350 lebih. Nah, di sini. Jadi X-nya 1.300, misalkan 1.380 sekian. Nah, itu mesti hitung. Mesti ukur dengan apa? Dengan mistar setelah kalian cetak. Nah, ada lagi yang tahun lalu membuat ini, dia enggak cetak dulu. Dia enggak cetak dulu apa kertasnya jadi A1. Tapi dia buka file ini dalam bentuk CAD. Ini kan filenya kan ini dalam bentuk JPEG atau PDF juga boleh. Kalian buka di CAD. Nah, kemudian kalian setting di AutoCAD pakai skala 1:1000. Jadi nanti selesai dia gambar semua baru dia cetak. Jadi dia cetak itu tuh peta, itu tergambar garis kontur, tergambar grid, tergambar trase, tergambar, terhitung semua. Bahkan sampai tikungan semua tergambar. Nah, itu kalau kita bekerja pakai komputer, menggunakan komputer. Tapi kalau kita bekerja secara manual, nah ada juga menghitung sedikit-sedikit pakai komputer, tidak full komputer. Nah, kita harus cetak. Nah, cetakannya juga harus ukuran A1. Jadi seperti tadi yang saya bilang, kalau dia berukuran A4, ya agak sulit mau menentukan jarak-jaraknya. Karena nanti kan mau ukur pakai mistar ini. Coba kalian bayangkan kalau cetakannya tidak tepat ukuran skala 1:1000. Maka yang terjadi ukuran-ukuran yang kalian buat itu tidak sama dengan skala yang tertulis di peta. Nah, itu jadi bahaya kalau jadi begitu, maka hasilnya tidak akan benar, salah. Sudah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Tadi sudah penjelasan sekilas awal tentang tugas. Nah, ini Mir akan share nanti di GCR. Sebenarnya sudah ada di GCR. Kalian boleh apa? Boleh download, boleh ambil. Juga Mir akan share nanti di WA. Ini adalah bahan ajar materi kita selama 16 kali pertemuan. Perancangan geometrik jalan. Nah, ini materi-materinya boleh kalian lihat. Yang pertama, ini ada pokok bahasan tentang pendahuluan lah. Jadi menjelaskan tentang pertemuan pertama. Jadi kita belajar tentang apa ini? Kita belajar tentang geometrik jalan, tetapi geometrik itu merupakan bagian dari jalan raya. Jadi jalan raya itu terdiri dari lalu lintas, geometrik, dan perkerasan. Baik, biar langsung masuk ke materi pertama.
Materi pertama, nah ini silabusnya atau RPS, rencana pembelajaran semester. Satu semester kita akan belajar tentang ini. Pertama klasifikasi jalan dan seterusnya sampai pada desain jalan itu sendiri. Ini lompat saja langsung masuk ke materi yang pertama. Nah ini. Nah di sini kita akan belajar tentang klasifikasi jalan. Jadi jalan itu kalau yang kalian tahu sebenarnya tidak cuma satu macam. Jalan itu ada banyak macam atau banyak tipenya. Jadi kalau kita bercerita tentang jalan, jalan adalah merupakan prasarana dasar kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat dan menentukan tingkat pergerakan orang barang yang efektif dan efisien. Mengingat pentingnya dan strategisnya peranan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka jalan harus dikuasai oleh negara di bidang pembinaannya. Nah, ini adalah definisi menurut Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004. Ini ya. Jadi kalian mesti hafal sedikit bahwa jalan itu ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Di sini adalah membahas tentang macam-macam pengertian, fungsi, kemudian jenis-jenis tentang jalan. Nah, sekarang Mir lanjut. Ini boleh kalian baca. Nah, ini fungsi jalan tadi yang Mir sebut. Ini juga ada di Undang-Undang Jalan. Boleh kita skip. Nah, berdasarkan peranan jalan, peranan atau fungsi, kita mengenal jalan ada 3 bagian. Arteri, kolektor, dan lokal. Jadi jalan arteri itu jalan yang berkecepatan tinggi, kemudian coba perhatikan ini yang warna biru. Biru itu mobilitas. Mobilitas itu pergerakan dari jauh ke jauh. Jadi jalan yang melayani pergerakan dari jauh ke jauh itu adalah jalan arteri. Contohnya begini, Jalan Manado Bitung. Jalan Manado Bitung itu kalau kita lihat dia melayani pergerakan dari Manado ke Bitung. Itu traffic dari jauh ke jauh. Nah, kemudian yang kedua, jalan kolektor. Jalan yang berfungsi sebagai mobilitas maupun aksesibilitas sama besar, 50-50%. Kalau aksesibilitas itu artinya jalan yang melayani cuma pergerakan lokal. Misalkan begini, Jalan Manado Bitung itu kan tidak semua yang lewat itu orang dari Manado ke Bitung. Ada kan orang yang lewat di situ cuma dari Air Madidi mau ke Maumbi atau dari Maumbi mau ke Air Madidi. Jadi cuma pergerakan lokal sekitar situ. Itulah yang disebut dengan aksesibilitas ketersediaan lahan. Jadi dia melayani setengah-setengah kalau kolektor. Kemudian kalau jalan lokal, jalan yang aksesibilitasnya sangat besar, mobilitasnya sangat kecil. Contoh jalan lokal itu adalah jalan kampus. Jalan dalam kampus Universitas Samratulangi, misalkan kita buka gerbang-gerbangnya, tidak ada penyekatan gerbang, maka jalan lokal itu lebih banyak mengutamakan pergerakan menuju ke fakultas tertentu. Jarang kan orang yang dari misalkan begini, dari Pineleng mau pergi mana, mau pergi di Malayang lewat kampus. Jarang, karena dia mengutamakan pergerakan lokal. Itu sudah ya mengenai fungsi. Jadi ada fungsi jalan atau peranan jalan, arteri, kolektor, lokal. Ini apa tadi yang menjelaskan pembagian jalan berdasarkan fungsi atau peranan, arteri, kolektor, lokal. Ini berambil dari Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004. Kemudian, sekarang kita akan melihat arteri kolektor lokal. Nah, coba kalian boleh tahu enggak arteri kolektor lokal dari ruas jalan? Contohnya, ini kasih contoh ruas jalan apa ya? Manado Tomohon. Nah, Manado Tomohon. Manado Tomohon itu apakah arteri, apakah kolektor, apakah lokal? Ada yang tahu? Nah, cara penentuannya lihat di sini, lihat di bagian ini. Nah, untuk menjawab itu kita mesti tentukan begini dulu. Pertama, kota yang dihubungkan, Manado. Nah, Manado itu kan ibu kota provinsi. Ya kan? Nah, berarti dia kota jenjang 1. Kemudian Tomohon. Tomohon itu ibu kota kabupaten atau kota. Berarti kota jenjang 2. Sekarang kita lihat, kota jenjang 1 dan kota jenjang 2 dihubungkan oleh arteri.
Nah, ini arteri. Yang warna merah. Yang warna merah itu arteri. Jadi kok yang menghubungkan antara ibu kota provinsi dan ibu kota provinsi berarti arteri. Ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten kota berarti arteri juga. Sudah jelasin yang warna merah-merah ini. Sekarang yang warna biru. Jangan dulu lihat yang primer, nanti primer saya jelaskan sebentar. Sekarang yang warna biru. Yang warna biru menghubungkan antara ibu kota kabupaten atau ibu kota kota dengan ibu kota-kota lainnya. Contoh begini, antara Air Madidi kan ibu kotanya Minahasa Utara. Kemudian ada Tondano itu ibu kota dari Kabupaten Minahasa. Dua kota itu dihubungkan oleh jalan apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kalau kita dari Air Madidi mau pergi Tondano lewat jalan apa? Ayo terang baca sekarang ini, supaya jelas. Injilia Putri, jalan apa itu? Kalau terang mau pergi Tondano lewat Air Madidi. Kalau mau pergi Tondano lewat Air Madidi, lewat jalan apa? Tipe nama jalan. Ada yang tahu? Yang lain? Boleh buka kamera buka mic? Kolektor Mer. Iya, DP nama kolektor betul. Tapi DP nama jalan di lapangan itu apa nih? Yang ada di sana itu apa itu? Nah, kalian pernah dengar Jalan Sawangan? Pergi di Air Madidi dari Tondano lewat Sawangan, atau dari Air Madidi mau pergi Tondano lewat Sawangan. Nah, itu karena dia menghubungkan antara ibu kota kabupaten dengan ibu kota kabupaten lainnya, maka disebut kolektor. Sekarang orang lihat yang warna hijau. Yang warna hijau menghubungkan antara apa? Ibu kota kecamatan dan ibu kota kecamatan. Berarti ada di dalam kabupaten atau ada di dalam kota. Contoh begini, yang menghubungkan antara Tuminting sebagai kecamatan dengan kecamatan Wenang. Itu ada ruas jalan, itulah jalan lokal. Sudah? Nah, sekarang kita bahas tentang primer. Di sini DP kata-kata kok primer-primer semua, kan? Nah, kalau ruas jalan itu berada di antar kota, berarti dari kota satu ke kota lain. Jadi dia tidak di dalam kota ya, antar kota. Nah, itu disebut primer. Jelas ya? Kalau dia menghubungkan antara di dalam kota, jadi misalkan jalan Manado, di dalam kota Manado, ada ruas jalan Samratulangi. Samratulangi itu makanya dia masuk sekunder. Jadi pengertian dari sekunder adalah ruas jalan yang berada di dalam. Nah, begitu. Jadi kalau dia jalan dalam kota, jalan jalan sekunder. Kalau dia dalam kota, jalan sekunder. Kalau dia antar kota, jalan primer. Nah, ini Mir punya slide, nanti boleh kalian lihat lagi. Mungkin lebih jelas penggambaran antara arteri, kolektor, kemudian lokal, kemudian penggambaran juga tentang primer dan sekunder. Sekarang begini, kalau Manado Bitung, itu jalannya jalan apa? Secara arteri kolektor lokal, apa? Kemudian secara primer sekunder itu apa? Coba kalau Mir mau tanya Pak Freya, saya Kemontoy. Manado Bitung Freya. Iya, boleh, silakan. Jadi secara fungsi dia termasuk apa? Arteri kah, kolektor kah, lokal? Arterinya. Oke, arteri benar. Sekarang secara primer sekunder, dia primer atau sekunder? Primer. Ya, berarti Manado Bitung itu adalah jalan arteri primer. Jelas ya? Begitu cara penentuannya. Jadi kalau dulu kalian bingung tuh, apa ini menentukan primer, apa ini menentukan arteri. Jadi kuncinya cuma di skema tadi. Skema tadi dari mana? Dari Undang-Undang Jalan Nomor 38 dan Undang-Undang Jalan Nomor 38 tahun 2004. Jadi tidak ada lagi keraguan kalau kalian mau menentukan atau menjawab pertanyaan orang. Coba kalian tentukan ruas jalan yang menghubungkan antara Tomohon dan Tondano. Nah, coba sekarang Tomohon Tondano. Biar mau bertanya Pak Franky Muaya. Tomohon Tondano kan lewat Kasuang toh, Franky? Ya, Ner.
Nah, jalan apa itu dikenal? Kolektor, Mir. Nah, kolektor, karena dia menghubungkan kota dengan kota lainnya. Toh, Tondano kan bukan ibu kota provinsi. Baru Pemohon juga bukan ibu kota provinsi. Kenapa disebut kolektor? Karena itu. Sekarang pertanyaan lagi, apakah itu primer atau sekunder? Primer, Mir. Primer karena antar kota. Jadi kolektor primer itu. Sudah jelas? Sekarang kalau ada lagi pertanyaan, kalau Mir tanya jalan yang menghubungkan antara Manado Amurang. Nah, Manado Amurang itu apa coba? Coba Meteo Sayo. Manado Amurang Meteo. Manado Amurang itu ruas jalan apa? Meteo, dapat dengar? Boleh buka mic? Ada, Mir. Apa itu Meteo? Arteri, Mir. Arteri karena menghubungkan apa? Kota Manado dan Amurang. Kemudian secara primer atau sekunder dia apa? Primer, Mir. Karena berada di antar kota. Oke, sudah jelas. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau menentukan suatu ruas jalan disebut primer, kemudian sekunder, kemudian arteri kolektor lokal, nah, itulah yang menjadi penentunya. Nah, ini yang tadi sekarang Mir buka slide yang tadi Mir janji. Ini tuh slide. Jadi ini adalah slide tentang sistem jaringan jalan, baik primer maupun sekunder. Jadi kalau primer itu berada di antar kota, sekunder berada di kawasan perkotaan. Jadi kalau primer merupakan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berfungsi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Jadi dia di antar kota. Kalau sekunder di dalam kawasan perkotaan. Pokoknya lawan dari sekunder primer. Nah, ini jelasnya pakai gambar ini. Coba kalian lihat. Jalan sistem primer. Ini antar kota. Nah, kemudian ini dia yang sekunder adalah yang warna kuning. Yang merah ini adalah primer. Nah, sudah? Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang sistem primer, sistem sekunder, arteri, kolektor, lokal. Jadi di primer itu ada juga yang arteri, ada juga yang kolektor, ada juga yang lokal. Di sistem sekunder juga begitu, ada yang arteri, ada yang kolektor, ada yang lokal. Kemudian ada lagi peranan yang lain. Peranan yang lain adalah jalan berdasarkan wewenang atau status. Nah, wewenang atau status. Kita kan sering mengenal jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Jadi ini adalah jalan nasional, itu jalan yang dikelola atau dipelihara oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Kemudian jalan provinsi, jalan yang dikelola atau dipelihara oleh Dinas PU Provinsi. Dalam hal ini Gubernur yang atur. Kemudian jalan kabupaten, jalan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi sudah ada berapa tadi? 3 tipe kan? Berdasarkan sistem, primer sekunder, berdasarkan fungsi, arteri kolektor lokal, berdasarkan wewenang atau status atau administrasi, nasional, provinsi, kabupaten. Nah, sekarang ada jalan tol. Jadi sebenarnya jalan tol itu kalau kita lihat dia modelnya atau karakteristiknya sama dengan jalan nasional, tetapi jalan tol berbayar, kalau jalan nasional gratis. Itu aja membedakan. Sama-sama dikelola oleh Kementerian PU. Coba kalian lihat ini. Nah, ini adalah dua-duanya adalah oleh Menteri PU atau Kementerian Pekerjaan Umum di pemerintah pusat. Tetapi yang satu berbayar, yang satu gratis. Itu sudah tentang jalan. Nah, sekarang kita masuk lagi kembali ke geometrik. Nah, di geometrik ini, kalau tadi kita sudah belajar tentang definisi jalan, sekarang kita akan masuk kepada teori tentang alinyemen horizontal. Tetapi sebelum alinyemen horizontal, kita akan bahas dulu penampang melintang. Nah, ini boleh lihat, ini tadi sudah jalan. Jadi jalan itu ada
macam-macam sudah jelas ya, biar berulang. Ini jalan provinsi, lewati aja. Nah, sekarang ini ada yang lain lagi. Kalau tadi pembagian menurut Kementerian Pekerjaan Umum, sekarang ini pembagian menurut Kementerian Perhubungan. Nah, kalau di pekerjaan umum, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Kalau di Kementerian Perhubungan, yang berkenaan dengan itu adalah Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Nah, di dalam undang-undang itu dijelaskan, jalan itu ada jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3A, 3B. Jadi jalan berdasarkan kelas, 3C. Kan sering kan orang lihat, oh ini truk ini muat apa, kontainer, dia 10 ton ke atas, dia hanya bisa melewati jalan kelas 1. Nah, di pembagian ini nanti ada yang equal. Equal artinya yang mirip, sama. Jalan kelas 1 itu setara apa? Jalan kelas 2 itu setara apa? Nanti ada menjelaskan juga. Jadi ini menurut Kementerian Perhubungan, kita pengenalan. Nah, ini yang mirip tadi. Ini klasifikasi jalan. Ini primer, sekunder, kemudian kolektor, arteri kolektor lokal. Kemudian nanti juga kalian bisa apa? Bisa membuat yang mirip. Kalau A1 ya pasti, kelas 1 itu pasti mirip jalan nasional. Jalan yang paling tinggi stratanya atau paling tinggi karakteristik untuk kelengkapannya. Tadi klasifikasi jalan kita sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk kepada geometrik. Jadi apa sih arti geometrik? Nah, perancangan geometrik jalan adalah suatu bagian dari perencanaan jalan yang menitik beratkan pada bentuk fisik. Bentuk fisik ini artinya belok kiri, belok kanan, tanjakan, turunan, nah itu artinya itu. Sehingga dapat memenuhi standar dasar jalan. Jadi dasar perencanaan geometrik jalan adalah sifat gerakan, ukuran kendaraan, sifat pengemudi, dan karakteristik arus lalu lintas. Sama sekali tidak membahas tentang perkerasan. Jadi jelas ya. Jadi perkerasan itu nanti ada materi sendiri. Lalu lintas juga nanti ada materi tersendiri yang lebih khusus. Tapi kita di sini membahas tentang belok kiri, belok kanan, atau tikungan alignment horizontal, kemudian alignment vertikal atau tanjakan dan turunan. Nah, di sini kita ada suatu pernyataan seperti begini. Setiap kali kita mendesain, seperti juga kalau kalian belajar beton kan, beton itu kalau kalian mendesain selalu memperhatikan SNI, Standar Nasional Indonesia tentang beton. Kenapa kita harus pakai standar? Sekarang siapa yang boleh tahu atau boleh bantu teman-teman? Apa arti dari standar? Apa arti standar itu apa? Kalau Prinjilia apa tuh arti standar? Contoh begini, jalan sana didesain tidak sesuai standar. Berarti artinya apa itu ya? Siapa yang boleh bantu? Atau Selin Takalim Busang. Apa itu artinya standar? Boleh bantu, Mir? Siapa yang boleh? Elsa? Ya, Mer. Iya, kalau standar artinya apa, Elsa? Kalau menurut saya, Mer, standar itu tolak ukur yang ditetapkan gitu. Ya, boleh juga kita bilang acuan, tolak ukur, referensi, manual. Nah, jadi kalau kita bikin sesuatu, desain, apakah itu jalan, gedung bertingkat, beton, apakah itu aspal, kita harus menggunakan standar. Atau kalau kita bikin cookies, bikin kue, mau bikin kue apa? Oh, bikin cake. Kan ada resep. Nah, resep itu yang mirip standar lah. Kalau kita bikin resepnya berbeda, jadilah kue yang berbeda. Dan kalau kita bikin standar berbeda, jadilah jalan dengan standar yang berbeda. Jadi standar itu harus kita acu atau kita ikuti. Nah, kalau di jalan raya, berkenaan dengan standar itu banyak sekali. Yang pertama ya, standar untuk geometrik. Standar untuk geometrik, kita mengenal dengan standar perencanaan geometrik jalan yang terbaru. Jadi standar itu diupdate terus setiap beberapa waktu tertentu, diupdate terus. Nah, kalian harus menggunakan
standar geometrik yang terbaru. Nggak boleh menggunakan standar geometrik yang sudah lama. Nah, sekarang kalau di geometriknya oke. Di geometrik ada jalan dalam kota, ada juga jalan antar kota. Ada yang jalan untuk primer tadi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga jalan yang untuk sekunder, antar kota dan dalam kota. Nah, sekarang kalau di geometrik sudah ada standar, di perkerasan juga ada standar. Perkerasan standarnya ada dua. Standar untuk mendesain campuran di laboratorium atau job mix formula, mau bikin campuran asfal beton. Ada juga standar untuk menghitung tebal perkerasan. Itu dua hal yang berbeda, walaupun namanya sama-sama perkerasan, tetapi itu adalah dua hal yang berbeda, di mana yang satu kita mendesain tebal perkerasan, yang satunya lagi adalah kita mendesain campuran beraspal. Kalau dia pakai aspal, kalau dia pakai rigid, lain lagi standarnya. Nah, kemudian yang ketiga, standar tentang lalu lintas. Nah, standar tentang lalu lintas kita mengenal MKJI. MKJI tahun 1997. Karena itu MKJI tahun 1997 sudah terlalu lama, pemerintah mengeluarkan standar yang baru yang terakhir. Ada PKJI. Nah, kalau MKJI manual kapasitas jalan Indonesia tahun 1997, kalau PKJI pedoman kapasitas jalan Indonesia tahun 2014. Nah, seperti itu. Jadi standar itu harus kita acuh, harus kita rujuk, harus kita ikuti, dan standar itu oleh pemerintah diupdate terus. Kenapa standar itu harus diupdate terus? Karena berkembanglah teknologi. Teknologi di bidang geometrika, teknologi di bidang perkerasan berkembang terus. Dulu kita di perkerasan kita belum mengenal dengan istilah CTB, Cement Treated Base. Sekarang sudah ada. Dulu kita nggak mengenal istilah slurry seal. Sekarang sudah ada. Dulu kita tidak mengenal istilah super pave. Sekarang sudah ada. Jadi begitulah standar itu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Geometrik pun berubah. Jadi sekarang ada standar yang terakhir, kalau nggak salah 2017. Nah, nanti MER share. Dulu MER terakhir pakai yang 2004. Tahun lalu masih pakai 2004. Nah, tahun ini karena kita sudah punya standar perkerasan yang standar perencanaan geometrik yang baru, maka MER akan kasih share standar perencanaan atau perancangan geometrik jalan yang baru. Nah, nanti MER akan share di WA maupun di Google Classroom tentang geometrik jalan atau standar yang baru. Kemudian setelah kita pelajari tentang standar, nah sekarang kita akan lihat materi yang ini. Coba kalian perhatikan ya. Jadi kalau standarnya sudah bagus, perhatikan sini. Standarnya sudah bagus, nah, atau yang pertama dulu, jika standar itu kan ada macam-macam. Ada standar yang bagus, yang memang dibuat oleh pemerintah dengan bagus, suatu negara dengan baik. Ada juga standar yang kalau kita nilai ini kurang bagus, masih jelek, belum sempurna. Nah, kalau standarnya jelek, maka proses desain jelek menghasilkan perencanaan geometrik yang pasti jelek juga. Nah, kalau standarnya jelek, proses desain yang bagus, karena standarnya jelek, hasil desain jelek. Nah, yang ketiga, kalau standarnya baik, proses desain baik, maka menghasilkan hasil geometrik desain yang baik. Jadi yang kuncinya di sini adalah standar. Kalau standar itu tidak bagus, artinya dibuat asal-asalan oleh para ahli atau oleh para pakar di suatu negara, maka akan menghasilkan pasti desain geometrik juga yang jelek. Nah, perlu juga kalian ketahui, negara Indonesia bikin standar itu mengacu dari banyak negara. Jadi ada mengacu ke ASTO, ada juga mengacu ke Australia, NASRA, ASTO itu Amerika, juga ke Inggris. Nah, juga Indonesia sudah banyak menggunakan standar itu dari perencanaan muatan lokal. Artinya berdasarkan kondisi dari alam, geometrik, medan di Indonesia. Nah, kenapa begitu? Karena kan standar itu mesti mengadopsi kondisi keadaan suatu daerah. Nah, contoh di ITB itu ada
Dr. Kosasi, dia pernah diundang oleh Bangladesh. Jadi Bangladesh dalam membuat standar geometrik, karena mereka masih kekurangan ahli, mereka mengundang dari Indonesia untuk membuat standar perencanaan geometrik yang nanti akan berlaku di negara Bangladesh. Nah, demikian seperti itu. Jadi ternyata standar itu ditentukan atau dirumuskan oleh para ahli, baik itu apakah ahli di negara tersebut maupun dari negara luar. Kemudian lanjut, ini macam-macam standar. Jadi kalau standar itu ada dari yang sudah sebut, ada Amerika punya, ada Inggris punya, ada Australia punya. Ada juga Indonesia punya atau bina marga. Nah ini, ada road note, ini TRRL, ini Inggris, ASTO, Amerika, ini TD 981, ini juga Inggris, United Kingdom, NASRA ini Australia, BM ini bina marga Indonesia. Kemudian JKR 86 ini punya Malaysia. Jadi negara-negara punya standar masing-masing. Tetapi di antara standar-standar itu memiliki kesamaan dalam hal. Contoh begini, kalau dimensi kan pasti suatu negara mirip-mirip lah. Akan lucu kan kalau kita tahu, oh jalan arteri di Indonesia itu kenapa? 4 lajur 2 arah contohnya. Yang lebarnya 3,5 kali 4 berarti 14 meter. Tetapi di negara Malaysia lebar lajurnya misalkan cuma 2,5 meter. Jadi arterinya kecil sekali. Nah, biasanya mereka tidak seperti itu, tapi sudah menyesuaikan dengan standar dari negara-negara sekitar ataupun negara-negara lain. Nah, ini contoh perencanaan geometrik yang sudah jadi. Ini contohnya ya. Ini yang tadi di atas, seperti contoh di peta tadi. Kan peta tadi ada 2 bagian kan. Bagian atas itu bagian peta kontur, bagian bawah adalah bagian bawah adalah penampang memanjang yang menggambarkan alinyemen vertikal. Kalau yang di atas ini menggambarkan alinyemen horizontal. Jadi belok kiri, belok kanan terlihat dari peta di bagian atas. Kalau di bagian bawah ini menggambarkan penampang memanjang. Apa yang kelihatan? Yang kelihatan adalah tanjakan dan turunan. Yang warna merah ini gambar desainnya, yang warna hijau itu kontur atau pegunungannya, penampang memanjang. Ini yang kontur tampak atas, warna biru. Ini jalannya. Jadi perhatikan, di suatu posisi jalan turunan, kemudian menanjak, di situ pula terjadi alinyemen horizontal. Jadi alinyemen horizontal tidak mesti di jalan lurus, baru boleh tanjakan turunan. Belokan nanti di jalan rata. Tidak begitu. Bisa jadi sementara menanjak, sementara belok. Coba kalian perhatikan. Jalan mana Tumohon, sementara menanjak, sementara belok-belok. Ataupun sebaliknya. Sementara rata, bisa belok-belok, bisa juga lurus. Nah, itu tergantung kondisi medan. Ini contoh gambar. Ini penampang melintang. Ini contoh penampang melintang. Kemudian ini contoh perkerasannya. Memang perkerasan kita tidak bahas di geometrik, tetapi dalam penggambaran penampang melintang kita harus gambar perkerasan tipikal atau perkerasan yang nanti mungkin akan dihampar di jalan tersebut bila desain geometrik telah selesai dikerjakan. Ini contoh jalan tanpa median, 2 lajur 2 arah. Ini contoh jalan dengan median. Masih juga 2 lajur 2 arah, tapi yang ini tanpa median, yang di bawah itu dengan median. Nah, ini adalah jalan dari peta Google. Ini jalan Madatumohon. Coba kalian perhatikan. Bisa lihat ya. Ini dari titik awal. Ini yang ini daerah sekitar Jembatan Timbang di Pineleng. Kalian pernah ke Pineleng itu lewat Jembatan Timbang toh? Pernah lihat situ belum? Pasti pernah ya. Nah, ini Jembatan Timbang naik ke atas, kemudian dia berputar begini. Nah, pertanyaan, kenapa enggak kita shortcut begini? Kenapa kita enggak langsung, ini kan mau putar jauh. Kenapa kita enggak langsung potong begini, bikin lurus? Kan lebih apa ya, lebih cepat sampainya. Nah, pertimbangan tidak dibuat lurus seperti itu, karena ini kan, kalau kalian ke lokasi sekarang di Jembatan Timbang, ini kan tebing tinggi. Ini kan kontur yang klasifikasi medannya ini sudah berbukit. Jadi dia untuk menghindari kontur, dia menyusur pinggiran bukit ini. Jadi yang mengikuti garis kontur.
Tetap ada tanjakan tapi tidak terasa atau gradiennya kecil. Jadi ini dia menyusur, kemudian putar seperti ini. Jadi bisa saja kita langsung potong shortcut, tetapi pasti akan mengakibatkan galian timbunan yang sangat besar. Jadi itu kira-kira kenapa jalan itu harus menghindar. Kenapa sih kita harus belok kanan? Kenapa sih kita harus belok kiri? Kapan kita lurus? Jadi karena kita mau mencari kontur yang relatif landai, galian timbunan yang relatif tidak terlalu banyak. Nah, kemudian jarak pandang. Jarak pandang ini macam-macam. Ada jarak pandang henti, jarak pandang menyiap, jarak pandang manuver, temu, dan menerus. Nah, saya kira Mner pikir kita kuliah sampai sini dulu. Jadi nanti Mner akan share yang pertama materi kuliah. Materi kuliah hari ini yaitu tentang bahan ajar tadi. Kemudian yang kedua, Mner akan share formulir atau formulir tugas yang akan kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga, Mner akan share peta yang akan kalian gunakan untuk mendesain geometrik jalan tersebut. Kemudian yang berikut, Mner akan share kode absen. Jadi kode absen hari ini kalian sudah harus buka di portal Inspire, kemudian input kode GCR, bukan kode portal absen presensi yang akan taruh di WA. Ini biar sementara kopi, kalian boleh buka di WA, jadi boleh sambil ikut kuliah, boleh langsung isi absen. Jadi kalau belum kelihatan kode absennya boleh beritahu ke Merteo. Silakan kalau ada pertanyaan lagi yang lain. Ya, sudah ada. Nah, sekarang Mner akan share formulirnya dulu, formulir tugas. Jadi formulir tugas ini kalian harus isi dulu, kemudian peta kalian harus isi sesuai dengan grid. Nah, supaya memudahkan untuk kalian semua, Mner bikin gampang ya, semua arah utara ke atas. Jadi semua arah utara ke atas, tidak pakai miring-miring seperti sudut yang Mner sampaikan tadi, supaya kalian gambar itu grid itu rapi. Jadi gambar grid berbentuk kotak-kotak kubus. Jadi ada vertikal-vertikal, ada yang horizontal-horizontal. Kenapa vertikal menghadap ke atas? Karena utaranya ke arah atas. Jadi garis sumbu garis sumbu Y itu adalah sebagai koordinat. Koordinat yang menghadap ke arah utara, menghadap ke atas. Jadi supaya enggak banyak gambar-gambar lagi yang miring-miring. Nanti kalau miring-miring banyak yang salah baca data. Banyak yang salah baca data sehingga hasil jarak yang dibaca tidak benar. Nah, kalau sudah tidak benar itu pasti akan salah di perhitungan poligon. Nah, kemudian perhitungan poligon nanti Mner akan minta kalian bikin seperti yang ada di IOT ya. Jadi bisa hitung secara analitis, artinya pakai perhitungan seperti cara yang di IOT. Bisa juga hitung secara grafis, ambil mistar dan ukur. Nah, kalau dia selisihnya tidak terlalu jauh, misalnya cuma di satu angka belakang koma, itu sudah benar. Tapi yang jadi khawatir kan, seperti kemarin, dia hitung pakai mistar, dapat misalkan 30 cm. Jarak antara titik A ke titik IP1. Tetapi dia hitung pakai analitis, jauh lebih besar. Nah, itu memang mau diakalin nggak bisa. Karena apa? Karena dia salah menentukan grid. Gridnya dia salah bikin kotak-kotak itu. Akibat kotak-kotak yang salah, akhirnya hasilnya jadi salah semua. Nah, buku juga. Buku Mner di samping pakai buku bahan ajar, dan juga pakai buku Sylvia Sukirman. Jadi ada buku Sylvia Sukirman yang Mner sudah kirim di WA. Bisa kalian pakai untuk bahan ajar atau tambah-tambah referensi yang bisa digunakan dalam belajar tentang perancangan geometri jalan. Ayo, ada lagi yang lain mau suka diskusi, mau bertanya sebelum kita akhiri
pertemuan kita pada siang dan sore hari ini. Ada ya? Ini Mir kirim juga tuh contoh pembuatan grid, jadi kalian boleh lihat. Jadi minggu depan kalian sudah harus kumpul foto hasil grid ya. Foto hasil grid kalian harus kumpul. Jadi cara pertama untuk bisa mengumpul itu harus cetak dulu itu peta. Kalau kalian kerjakan manual, maka peta harus dicetak. Ini coba mereka kasih lihat aja di share screen. Ini mereka kirim. Ini ada peta. Boleh kalian lihat ini di WA. Ada peta, ada bahan ajar, ada contoh pembuatan grid, kemudian ada formulir tugas. Jadi boleh lihat di WA group. Ayo silakan. Ada lagi? Siapa yang mau bertanya sebelum kita tutup? Sudah? Nah, ada isi absen semua belum? Coba Irena Gabriel untuk isi absen. Sudah, Mir. Oke, sudah. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, jadi minggu depan ini tolong dikumpul di GCR. Jadi Mir sudah buat GCR khusus perancangan geometrik jalan. Jadi nanti foto-foto tentang grid harus itu. Jadi kalau kalian tidak kumpul, tidak submit, teranggap tidak ada nilai. Nah, kemudian ya sekarang kita masuk kepada pemberian nilai sebelum kita tutup kelas. Jadi ujian ada 2 kali. Yang pertama adalah ujian tengah semester atau mid. Kemudian yang kedua adalah ujian akhir semester atau UAS. Nah, ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu bernilai 60% totalnya. Jadi 30 UTS, 30 UAS. Nah, yang 40% itu apa? Tugas. Jadi tugas besar ini akan bernilai. Jadi tugas besar ini kalau pecah-pecah jadi 10 kali. Nah, kali pertama, bagian pertama ini membuat grid. Berarti kan 4%. 4% kali 10, 40%. Jadi kalau yang selesai tugas, pasti dia kantongi nilai 40%. Karena kan dia kerjakan tuh tugasnya. Jadi dia bikin dari tugas pertama 4%, tugas kedua 8%, 4 tambah 4, 8, ketiga 4% lagi, 12% sudah dicapai. Sampai di tugas ke-10, tugas besarnya selesai, dia peroleh nilai 40%. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian kumpul di sini, ini share screen GCR-nya. Nah, di sini ada tugas rumah perancangan geometri jalan. Di tugas yang pertama, boleh kalian lihat. Nah, pertama mencetak peta A1. Kemudian membuat grid di peta A1. Serta menentukan titik A, koordinat trase titik A, IP1, IP2, dan titik B. Nah, ini titik IP ini dan A dan B Mir yang tentukan. Tapi Mir akan berikan datanya setelah grid jadi. Jadi gridnya ada dulu, tapi bisa juga ini gridnya ada Mir kasih. Tapi yang bagusnya gridnya ada dulu, baru Mir tentukan. Sudah jelas ini? Nah, kemudian penamaan grid. Sekarang penamaan grid atau koordinat grid. Koordinat grid Mir minta di bagian kiri, bagian bawah, itu kalian boleh buat 0,00 supaya gampang. Kalau tadi kan berapa Mir buat? 1000 berapa itu? 1050 kan? Nah, ini supaya gampang, supaya kita bermain dengan angka-angka kecil. Nah, yang di sini ini perhatikan ya, kiri bagian bawah. Nah, ini kiri bagian bawah. Ini taruh 0,00. Kemudian kalau kita ke kanan kan berarti kan bertambah kan? Kita naik ke atas berarti bertambah positif. Kita ke bawah dan ke kiri ini yang negatif. Mungkin kalau ke kiri dan ke bawah, karena kan petanya akan bergerak ke kanan terus seperti ini. Oke, sudah jelas. Sampai ketemu minggu depan di jam 13.30 dan tugas yang grid tadi dikumpul paling lambat hari Senin jam 23.59 malam. Kira-kira sudah jelas ya, mengerti semua kan? Jadi kalau sudah mengerti, kita ketemu lagi sampai minggu depan. Selamat sore, Tuhan memberkati. Selamat sore, Mir. Terima kasih. Terima kasih, Mir.